pasada holomi nang holoki dua roha nungado di pado Tuhani ora ba dongan ku gawe dongan metel dongan susah kurang beri kamar sira sadena di tano kaholo ibaan Samara kaholo ihong aleha surungan alunga utono alunga udilito ikon homa dongan kurito dongan matua ora ba dongan ku gawe dongan metel dongan susah kurang beri kamar sira sadena di tano kaholo ibaan Samara kaholo ihong aleha surungan alunga utono alunga udilito ikon homa dongan kurito dongan matua kaholo ibaan Samara kaholo ihong aleha surungan alunga utono alunga udilito ikon homa dongan kurito dongan matua Nasoran dohita nadua saleleng aura doto nandro dirasari matua saito ingotoku
Saito ingotoku do Nasonang dohita nadua Saweleng aura doto Nano dinasari matua Saito ingotoku doho Hubel sudah dingani rasa Uboto tua dorohan Nang rodi nasari matua Saito ingotoku doho Saito ingotoku doho Manggil-manggil kami tujuh domna badiai asal netok pasu-pasuan dari Tuhan liang gugu dan suruh tondi perbadiai Tuhan magrugu yang tarlu mobi ma Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kami undang untuk jemaat yang masih berada dulu di belakang untuk maju ke depan karena banyak bangku-bangku kosong yang silakan majelis jemaat Pokten AL Jiangsan menyambut dengan penuh sukacita dalam ibadah pemberkatan nikah kudus bagi Bapak Jawab Raja dengan Saudari Lenisa
masih ada berdiri, kita angkat pujian dari RKB baik F yang pertama sampai Efesus pasal 5 ayat 22 hingga ayat 33 kita baca secara gantian. Saya ayat yang benar, jemaat sekalian ayat adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu.
biasa dipanggil Sari. Kebanyakan mohon maaf di gereja kami, mayoritasnya jemaat kami sukunya suku Batak, mayoritas, termasuk kedua calon mempelai ini. Saya sudah beberapa kali memimpin ibadah pemberkatan nikah. Setelah selesai memimpin ibadah pemberkatan nikah, saya duduk selalu ditanya, Inang pendeta, bodoh apa? Saya bingung jawab, saya bodoh apa? Takutnya kalau saya jawab bisa bodoh si komik, ditanya ada pertanyaan lanjutan, oh keluarganya ini, saya tidak tahu. Jadi saya mau meneruskan perkenalkan diri. Saya juga orang Batak, Bali tambah Kupang. Batak, Bali tambah Kupang. Jadi ayah saya, bapak saya orang Bali, mama saya orang Kupang. Jadi inilah campuran antara Bali dan Kupang, ada manis-manisnya sedikit. Mohon ini puji diri sendiri. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita memperhatikan sebuah bangunan rumah, maka bagian penting dari sebuah rumah itu biasanya tidak terlihat oleh mata. Warnanya, cat temboknya bagus, ruangannya juga tertata dengan rapi. Demikian. Tetapi bagi seorang perancang pembangunan, seorang arsitek pasti sangat memperhatikan dan memperhitungkan apa yang menjadi bagian yang tidak terlihat. Itulah yang biasa disebut dengan fondasi bangunan. Berbicara tentang fondasi, haruslah kuat, haruslah kokoh. Untuk mendapatkan fondasi yang kuat dan kokoh, diperlukan waktu dan perencanaan yang matang, kerja keras yang kuat, yang tidak biasa. Juga tidak hanya melihat bagaimana rumah atau bangunan itu akan dibangun, nantinya hasilnya seperti apa, tapi dia juga akan melihat orang-orang atau penghuni yang akan tinggal di dalam rumah tersebut. Apakah setelah rumah atau bangunan itu berdiri, rumah itu kokoh, kuat atau tidak? Membangun sebuah rumah sama halnya juga dengan membangun sebuah rumah tangga. Tidak selesai dibangun dalam waktu yang singkat atau dalam waktu satu malam. Tidak ada pernikahan juga yang selesai dibangun dalam waktu satu malam. Kalau pesta pernikahan boleh satu hari satu malam. Mohon maaf, apalagi suku Batak, ada resepsi, ada juga acara adat. Itu memakan waktu yang lama, bisa seharian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap pasangan di dalam memasuki
yang namanya fondasi yang kuat. Saya akan jabarkan beberapa fondasi yang kuat di dalam kehidupan rumah tangga. Jika ada yang kurang, silakan Bapak Ibu tambah sendiri. Yang pertama adalah saling setia. Kesetiaan di dalam rumah tangga. Kesetiaan di sini tidak hanya sekedar kata-kata semata. Setiap pagi, selamat pagi Mama, selamat pagi Bapak, I love you. Adakah masih yang seperti itu sampai saat ini? Kesetiaan bukan hanya sekedar fisik semata. Kemana-mana selalu bersama. Suami mau kemana, istri harus ikut. Istri kemana, suami harus ikut. Suami berada di mana? Tidak mau kembali. Kesetiaan yang pertama adalah dari hati. Percuma kita kemana-mana selalu bersama, selalu bergandengan tangan, selalu melupakan kata-kata sayang, mengucapkan kata-kata cinta, tapi tidak ada kesetiaan dari dalam hati. Mohon maaf, akhir-akhir ini rumah tangga di luar sana banyak obat-obat palsu yang masuk dalam rumah tangga. Bukan hanya kapsul, tablet, tapi ada pil. Silakan Bapak Ibu terjemahkan pil dan pil itu apa? Kalau tidak ada kesetiaan dari dalam hati, pil dan pil itu akan mudah masuk dalam rumah tangga. Selamat pagi. Kalau kita membalas WhatsApp itu, sama saja kita membuka pintu dan membuka jendela, memberikan kesempatan. Kesetiaan juga akan diuji. Kalau nanti kedua calon mempelai akan diterapkan janji maupun sehat dalam kunjung maupun malam. Kesetiaan tidak diuji pada saat-saat seperti ini. Apakah kita masih tetap setia pada saat suami kita sakit, istri kita sakit? Dan lain sebagainya. Itulah kesetiaan di dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi, saling percaya. Siapa di antara suami dan istri jika melihat suami atau istri kita baca HP sambil senyum-senyum, ketawa-ketawa sendiri, siapa yang biasanya marah? Apakah sering suami atau istri kita baca HP? Ketika melihat istri atau suami kita demikian, pikiran kita sudah kemana-mana. Jangan-jangan mantan pacarnya dewasa, minta ketemuan atau kumpul-kumpul lagi acara reuni.
dalam hidup rumah tangga. Kalau misalnya suami atau istri kita ke supermarket terdekat, kita tidak diajak, janganlah curiga. Karena bisa saja suami atau istri kita, suami kita pulang bawa lipstik, bawa bedak, syukur pada Tuhan. Ya, jangan sedikit-sedikit mohon maaf menaruh curiga.
laki-laki dan perempuan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Rasul Paulus menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami dan istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat. Sebab itu, perkawinan wajib dijunjung tinggi dan suami istri harus hidup dengan syukur dan bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan firman. Firman Allah mengatakan bahwa oleh dosa dan pelanggaran manusia, perkawinan diperhadapkan pada kesukaran dan tantangan, pergumulan, ujian, masalah kehidupan, bahkan kedukaan. Walaupun demikian, Kristus telah menempatkan perkawinan orang percaya di dalam terang kasih karunia-Nya, dan Allah menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepada-Nya. Sebab itu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman Allah, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan kekal. Dalam kasihmu satu dengan yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi kamu sampai kesudahan yang baik, yang membawa berkat bagi masyarakat seturut kehendak Allah. Amanat perkawinan Kristen. Seisi rumah tangga haruslah hidup beralaskan firman Tuhan. Oleh karena itu, kepada kedua mempelai, Bapak Jawaris Gajah dan Ibu Leris Kusnawati Simanjuntak, dipersilahkan berdiri. Dengarlah amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. Pertama, hendaklah suami istri mengabdi kepada Allah dalam ketekunan dan keesaan iman, dalam persekutuan hidup, kerja, dan pergaulan hidup sehari-hari, dengan kasih dan setia di tengah-tengah jemaat Kristen dan masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri menjadi suatu kemuliaan bagi kebesaran nama Kristus dan berkat bagi masyarakat. Kalau Allah mengaruniakan anak-anak, orang tua menerima tugas karunia itu dengan penuh tanggung jawab dalam pembentukan keluarga dan mendidik anak-anak dan rumah tangga. Ketiga, hendaklah suami istri merupakan persekutuan yang benar dan kuat secara jasmani dan rohani, dan sehati sepikir, teguh dan
bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang istri. Apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku aku bersedia. Kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucapkan janji setia perkawinan yang kudus di hadapan Allah dan jemaat. Aku, Bawa Sudarja, menyambut kau, Yesus nama Yesus sebagai istriku, dan berjanji di hadapan Allah dan dengan Tuhan bahwa aku akan mengasihi kau dengan setia dan tidak akan meninggalkan kau dalam suka dan duka, untung dan malang, dan segala sesuatu yang akan datang demi pengasihan Tuhan Yesus Kristus, dan aku akan tetap memelihara engkau dengan setia sebagaimana yang wajib berbuat seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus selama Allah memberi hidup bersama kepada kita. Aku Yesus memintaku menyambut engkau Bawa Sudarja sebagai suamiku dan berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa aku akan mengasihi engkau dengan setia dan tidak akan meninggalkan engkau dalam suka dan duka, untung dan malang, dan segala sesuatu yang akan datang demi Tuhan Yesus Kristus, dan aku akan tetap memelihara engkau dengan setia sebagaimana yang wajib dibuat oleh sang istri yang beriman kepada Yesus Kristus selama Allah memberi hidup bersama kepada kita berdua. Leres Kusnawati Simanjuntak, cincin ini adalah sebagai tanda kasih dan kesetiaanku kepadamu. Bawa Sudarja, cincin ini adalah sebagai tanda kasihku dan kesetiaanku kepadamu. Mendengar janji setia perkawinan kalian, maka berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebutkan dirinya mempelai jemaatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara berdua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan, sebab untuk maksud itulah kamu berdua telah dipanggil menjadi satu. Simanjuntak, hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri beriman di dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan, kasih, kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya.
tema Alkitab yang disampaikan firman Tuhan sebagai landasan hidup keluarga yang beriman. Baca dan renungkan siang dan malam bersama-sama seluruh anggota keluarga dengan tekun dan teratur. Firman Tuhan dalam Mazmur 19 ayat 140 mengatakan, firman-Mu itu pelita dari kakiku dan terang dari jalan. Dua sejoli yang satu adanya.
atas tiap perbuatan baik Yesus Kristus. Bapa, sumber segala berkat, terimalah segala pernyataan rasa syukur hati kami. Kuduskanlah persembahan syukur kami ini, agar dapat bermanfaat bagi kesejahteraan sesama dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, dan lakukanlah firman-Nya dalam hidup. Kiranya melalui karya hidupmu dan keluarga, orang lain dapat mengenal dan mengalami cinta dan kasih sayang Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Kita angkat pujian di Jemaat 406 bait 1. Di hari ini ada dua hati dipertaruhkan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Di hari ini ada dua hati dipertaruhkan